Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kalau ngobrol topiknya selalu balik ke dia lagi? Kamu cerita capek, kerja, dia jawab iya sih, tapi capek gue lebih parah. Kamu cerita sakit, dia bilang, duh itu mah biasa, gue dulu lebih parah. Nah, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang punya kecenderungan narcissistic personality disorder, atau sering disingkat NPD. Tapi sebelum kita ngejudge, mari kita lihat dari sisi biologi dan kesehatan mental dulu. Secara biologis, perilaku narsistik tidak muncul begitu saja. Penelitian neurologi menunjukkan bahwa pada sebagian orang dengan NPD ada perbedaan aktivitas di beberapa bagian otak. Salah satunya adalah prefrontal cortex, bagian otak yang berperan dalam empati, pengambilan keputusan, dan kontrol emosi. Pada individu dengan kecenderungan narsistik, area ini kadang menunjukkan aktivitas empati yang lebih rendah. Ada juga keterlibatan sistem dopamin, sistem reward di otak. Setiap kali mereka mendapat pujian, perhatian, atau pengakuan, otak mereka seperti mendapat hadiah kimiawi. Dopamin naik, dan otak mereka berkata, wah enak nih, lagi dong. Akhirnya terbentuklah pola perilaku, mencari validasi terus-menerus. Secara psikologis, menariknya banyak kasus NPD justru berakar dari ketidakamanan yang sangat dalam. Di masa kecil, seseorang mungkin mengalami kurang validasi emosional, terlalu sering dikritik, atau sebaliknya, dipuji secara berlebihan tanpa batas. Akibatnya, otak belajar satu hal, aku harus terlihat hebat supaya diterima. Jadi, yang terlihat seperti ego besar, kadang sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ketemu orang seperti ini, harus gimana? Tenang, kita tidak perlu jadi psikolog dadakan. Ada beberapa pendekatan yang sehat dan tetap waras. Pertama, jangan ikut bermain di panggung mereka. Orang dengan kecenderungan narsistik sering melihat dunia seperti panggung teater, dan mereka pemeran utamanya. Kalau kamu terlalu sering memberi validasi berlebihan, otak mereka akan menganggap itu sebagai reward. Ibarat memberi makan kucing, kalau tiap dia meong langsung dikasih ikan, besok dia meong lebih keras. Kedua, buat batasan yang jelas. Kalau percakapan selalu berputar ke mereka, kamu boleh dengan santai mengalihkan. Contohnya, wah cerita lo menarik juga, tapi gue lagi butuh didengar juga nih. Kalau dia tetap balik ke dirinya lagi, ya sudah. Anggap saja kamu sedang nonton podcast, tapi hostnya cuma satu orang. Ketiga, jangan terlalu diambil hati. Ingat, dalam banyak kasus, perilaku itu berasal dari ketidakamanan internal, bukan karena kamu kurang penting. Jadi kalau mereka tiba-tiba meremehkan pencapaianmu, itu bukan berarti kamu kecil. Itu cuma berarti ego mereka lagi butuh vitamin. Kalau kamu menghadapi orang yang sangat narsistik, bayangkan saja ini. Setiap kali dia berbicara tentang dirinya, bayangkan di atas kepalanya ada logo Wi-Fi, karena sebenarnya dia sedang mencari satu hal, sinyal validasi. Semakin kuat sinyalnya, semakin lama dia online. Tapi ingat, menjaga kesehatan mental kita juga penting. Empati boleh, tapi batasan tetap perlu. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang bisa saling didengar, bukan hanya satu orang yang terus berbicara. Dan kalau kamu merasa sering berada di sekitar orang dengan pola seperti ini, mungkin kamu cuma butuh headphone psikologis. Ini bagian informasi. Karena memahami tubuh adalah memahami diri sendiri